Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam smart people. Pada kesempatan kali ini saya ingin sharing mengenai Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 tentang standar penilaian pendidikan pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah. Pada Permendikbudristek nomor 21 tahun 2022 ini terdiri atas 14 pasal. Pasal yang pertama dikatakan bahwa standar penilaian pendidikan adalah kriteria minimal mengenai mekanisme penilaian hasil belajar peserta didik. Yang kedua, penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar dan capaian perkembangan atau hasil belajar peserta didik. Yang ketiga, peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Yang keempat, pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, pamong belajar, tutor, instruktur, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Yang kelima, satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah yang selanjutnya disebut satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan non-formal pada pendidikan PAUD, dasar, dan menengah. Kemudian pada pasal 2 dikatakan bahwa penilaian hasil belajar peserta didik ini harus dilakukan sesuai dengan tujuan penilaian secara berkeadilan, objektif, dan edukatif. Kemudian penilaian ini harus dilakukan secara berkeadilan. Ini bahwa artinya penilaian ini tidak bias oleh latar belakang, identitas, ataupun kebutuhan khusus dari peserta didik. Sementara itu, dilihat dari secara objektif bahwasanya penilaian ini didasarkan pada informasi yang faktual atas pencapaian perkembangan atau hasil belajar peserta didik. Kemudian maksud dari penilaian hasil belajar secara edukatif ini bahwasanya penilaian yang hasilnya digunakan sebagai umpan balik bagi pendidik, peserta didik, dan orang tua untuk meningkatkan proses pembelajaran dan hasil belajar. Kemudian pada pasal 3, prosedur penilaian hasil belajar ini meliputi perumusan tujuan penilaian, kemudian pemilihan dan atau pengembangan instrumen penilaian, pelaksanaan penilaian, pengolahan hasil penilaian, kemudian pelaporan. Nah, prosedur penilaian hasil belajar ini disesuaikan dengan karakteristik jalur, jenjang, dan jenis satuan pendidikan. Kemudian pada pasal 4, bahwasanya perumusan tujuan penilaian ini harus memperhatikan keselarasan dengan tujuan pembelajaran yang merujuk pada kurikulum yang digunakan oleh satuan pendidikan. Nah, tujuan pembelajaran ini pada kurikulum Merdeka atau disingkat dengan TP ini disusun oleh pendidik bahwa disesuaikan dengan capaian pembelajaran atau CP. Nah, hasil perumusan tujuan penilaian ini dimuat dalam perencanaan pembelajaran atau dikenal sebagai modul ajar. Kemudian pada pasal 5, pemilihan dan atau pengembangan instrumen penilaian sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat 1 huruf B ini dilaksanakan oleh pendidik dengan mempertimbangkan karakteristik kebutuhan peserta didik, kemudian berdasarkan rencana penilaian yang termuat dalam perencanaan pembelajaran atau modul ajar. Kemudian pada pasal 6, pelaksanaan penilaian ini dilakukan sebelum, pada saat, dan atau setelah pembelajaran. Kemudian pada pasal 7, pengolahan hasil penilaian ini dilakukan dengan menganalisis secara kuantitatif dan atau kualitatif terhadap data hasil penilaian yang berupa angka dan atau deskripsi. Nah,
pada pembelajaran kemarin pada saat lokakarya ini bahwasanya penilaian ada angka dan juga kemudian deskripsi. Kemudian hasil diskusi dengan tim pengembang rapor di Semabum Lokorejo sendiri ini bahwasanya juga memuat angka dan juga deskripsi. Yang deskripsi sendiri ini didasarkan pada tujuan pembelajaran yang telah disusun oleh guru sesuai dengan capaian pembelajaran. Kemudian pada pasal 8 pelaporan hasil penilaian ini dituangkan dalam bentuk laporan kemajuan belajar. Kemudian laporan kemajuan belajar ini berupa laporan hasil belajar yang disusun berdasarkan pengolahan hasil penilaian. Nah, kemudian memuat paling sedikit informasi mengenai pencapaian hasil belajar peserta didik. Dan kemudian untuk selain memuat itu ya, ini laporan hasil belajar untuk pendidikan anak usia dini juga memuat informasi mengenai pertumbuhan dan perkembangan anak. Nah, kemudian laporan hasil belajar ini tertuang dalam rapor atau bentuk laporan hasil penilaian lainnya atau disebut juga dengan laporan hasil belajar. Kemudian pada pasal 9 penilaian hasil belajar peserta didik dengan prosedur sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ini dapat berbentuk penilaian formatif dan penilaian sumatif. Untuk penilaian formatif ini dilaksanakan pada jenjang PAUD, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah. Sementara untuk penilaian sumatif ini PAUD tidak melaksanakan, hanya untuk jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah. Kemudian penilaian formatif ini bertujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Nah, bahwasanya apabila penilaian formatif belum sesuai dengan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran yang disusun oleh guru, maka sudah sepatutnya idealnya ini harus ada perbaikan proses pembelajaran oleh pendidik. Kemudian juga untuk mengevaluasi sebagaimana pencapaian dari tujuan pembelajaran. Kemudian untuk penilaian formatif ini dilakukan dengan mengumpulkan informasi mengenai peserta didik yang mengalami hambatan atau kesulitan belajar dan perkembangan belajar peserta didik. Kemudian pada selanjutnya ya, tetap di pasal 9. Informasi tersebut digunakan sebagai umpan balik bagi peserta didik untuk mengembangkan kemampuan dalam memonitor proses dan kemajuan belajar sebagai bagian dari keterampilan belajar sepanjang hayat. Kemudian untuk yang kedua, pendidik untuk merefleksikan dan meningkatkan efektivitas pembelajaran. Kemudian untuk penilaian sumatif, ini pada jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar peserta didik sebagai dasar penentuan untuk kenaikan kelas dan kelulusan dari satuan pendidikan. Kemudian penilaian pencapaian hasil belajar peserta didik ini dilakukan dengan membandingkan pencapaian hasil belajar peserta didik dengan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau KKTP. Kemudian pada pasal 10, KKTP ini harus disusun oleh pendidik ya. Pada pasal 9 tadi pada bagian akhir ada kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Itu harus disusun oleh pendidik pada saat menyusun perencanaan pembelajaran atau modul ajar, kriterianya berapa. Begitu. Ini bisa juga dalam bentuk angka atau juga bentuk deskripsi. Namun saya merekomendasikan dalam bentuk angka untuk memudahkan. Selain juga ada deskripsinya ya, tapi nanti untuk mudahnya ini memang saya rekomendasinya dalam bentuk angka. Karena di dalam rapot itu juga dibutuhkan angka selain deskripsi dari TP-nya. Kemudian pada pasal 10, penentuan kenaikan kelas ini dilakukan dengan mempertimbangkan laporan kemajuan belajar yang mencerminkan pencapaian peserta didik pada semua mata pelajaran dan ekstrakurikuler, serta prestasi lain selama 1 tahun ajaran. Kemudian untuk penentuan kelulusan dari satuan pendidikan ini dilakukan dengan mempertimbangkan laporan kemajuan belajar
belajar yang mencerminkan pencapaian peserta didik pada semua mata pelajaran dan ekstrakurikuler serta prestasi lain pada kelas 5 dan kelas 6 untuk SD atau bentuk lain sederajat. Kemudian setiap tingkatan kelas untuk sekolah menengah pertama atau bentuk lain sederajat dan sekolah menengah atas atau bentuk lain yang sederajat. Ini untuk menentukan kenaikan kelas dan menentukan kelulusan. Ini sebagai bahan pertimbangan penentuan laporan kemajuan belajar atau rapot. Kemudian pada pasal 11, Satuan Pendidikan menetapkan mekanisme penentuan kenaikan kelas dan kelulusan dari satuan pendidikan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala Unit Utama yang membidangi kurikulum dan asesmen. Ini Kemendikbudristek, kemudian bagian kurikulum dan pengembangan asesmen. Ini ada dalam pedoman pembelajaran dan asesmen ini memang ada 3 versi. Ada versi desktop, ada versi print, kemudian versi terbaru. Ini saling melengkapi, memang ada perkembangan terus-menerus selama dalam tahap kurikulum merdeka proses pengembangan begitu. Kemudian pasal 12, pedoman penyusunan prosedur dan bentuk penilaian hasil belajar peserta didik ditetapkan oleh Kepala Unit Utama yang membidangi kurikulum dan asesmen. Nah, kemudian itu yang dapat saya sampaikan pada pasal 13 dan 14 merupakan bagian yang menyatakan peraturan sebelumnya tidak berlaku, kemudian bagian penutup. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.